Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Uswatun Sudrajat dari SMP Bakti Pelausan, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 225B, di bawah bimbingan fasilitator Bapak Ali Mustafa, SPD MPD, serta PP Ibu Rukayah, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar serta implementasinya di sekolahan saya. Filosofis pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau sering disebut sebagai student center. Dapat diartikan bahwa siswa diberi kebebasan untuk berkreasi. Dengan kata lain, proses ini mampu mendorong siswa agar terlibat langsung secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Karakteristik siswa ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Pembelajaran difokuskan pada minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga anak selalu merasa nyaman, aman, dan bahagia. Ini adalah salah satu wujud dari merdeka belajar. Untuk yang kedua adalah pendidik menuntut kodrat anak. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan isi dan irama. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kepada pendidik bahwasanya pendidikan anak sejatinya melihat karakteristik apa yang ada pada anak itu sendiri tanpa mengubah sedikit pun yang ada pada diri anak tersebut dengan mengikuti perkembangan zaman yang tiap tahunnya berbeda. Kita sebagai pengajar harus mampu memberi kecakapan abad 21 kepada para siswa kita. Meskipun banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia, kita tetap harus mampu menyaring dan tetap mengutamakan kearifan budaya Indonesia. Selanjutnya, pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pasti kita teringat dengan semboyan beliau, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo berarti bahwa kita sebagai pengajar harus mampu memberi contoh yang baik kepada para siswa dan keteladanan yang baik bagi mereka. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso berarti bahwa jika kita berada di tengah, kita harus mampu memberi motivasi kepada mereka. Semboyan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa jika kita berada di belakang mereka, kita harus mampu menyokong dan memberi dukungan dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik itu sendiri. Pendidik tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangannya sesuai potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik menanamkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Ada beberapa contoh penanaman budi pekerti yang sudah dijalankan di sekolahan saya, yaitu upacara bendera,
kegiatan pramuka, dan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nilai karakter yang bisa diambil adalah disiplin, tepat waktu, berani, serta kerjasama antar teman. Implementasi selanjutnya adalah diadakannya sholat duha dan duhur berjamaah di sekolah. Diadakan di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Ada pula kegiatan membaca Al-Quran setelah sholat duha serta kegiatan mujahadah yang dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Untuk implementasi pengembangan bakat dan seni sekolah, kami membebaskan anak-anak dalam memilih ekstrakurikulernya berdasarkan bakat minat yang mereka miliki. Ada beberapa ekstrakurikuler yang ada, antara lain kesenian pencaksilat, kreasi tari daerah dan tari salak lawu, serta kesenian jatilan dan tari bujang kenal. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks yang ada di kelas atau di sekolahan saya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun lingkungan alam, keluarga, menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntutan, dan pengajaran dari orang tua. Tantangan yang kedua adalah tuntutan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Tantangan yang ketiga, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntut anak ke arah yang lebih baik dan berkembang. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan supaya pembelajaran bisa berjalan lancar? Berikut ada beberapa solusi yang bisa saya paparkan. Solusi yang saya gunakan, yang pertama adalah sekolah menyelenggarakan pendidikan untuk orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran pemahaman pendidikan budi pekerti. Melaksanakan program pertemuan wali murid dan guru. Yang ketiga, para warga sekolah menyepakati bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Yang keempat, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, workshop, dan seminar. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.